dalam kegiatan ICCR yang sudah ke-15. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu hari ini. Terima kasih juga kepada Chief Scientist kita, Ibu Endah, Ibu Endah Ranawati, yang dapat hadir pada hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada Lawrence yang bisa meluangkan waktu untuk menjadi speaker pada hari ini dengan judul Process Oriented Work Example, Improving Transfer Performance Through Enhanced Understanding. Jadi hari ini kita mau bahas tentang proses oriented dari work example. Sebelum itu, mari kita doa dulu terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, kepada Ibu Endah, apakah bisa mendengar suara saya? Oke, sepertinya untuk kata pengantar kita letakkan di ujung aja kali ya. Kita lanjutkan langsung saja kepada Mbak Lawrence. Halo Mbak Lawrence. Ya, Mbak Nindi. Oke, gimana? Siap? Siap. Oke, tanpa ditunda, kita langsung saja silahkan kepada Mbak Lawrence untuk menyampaikan hasil read review-nya. Oke, silakan Mbak Lawrence. Baik, terima kasih Mbak Nindi. Selamat siang menjelang sore semuanya. Saya hormati Bu Enda. Saya hormati Bu Enda, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan untuk mempersingkat waktu, saya izin share screen. Silahkan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Baik, untuk judul artikel kita pada hari ini, yaitu Process Oriented Work Example, Improving Transfer, Performance Through Enhanced Understanding, itu proses WE yang berorientasi proses itu meningkatkan transfer kinerja melalui peningkatan pemahaman. Artikel ini ditulis oleh Tamara Fanggong tahun 2004 dan kanukulanya pada tahun 2004. Nah, di abstrak ini dikatakan bahwa peneliti pada WE menunjukkan bahwa pemula yang belajar dengan WE itu lebih sering, efektif, dan efisien daripada belajar dengan solving conventional problem atau pemecahan masalah konvensional. Nah, di paper ini juga dijelaskan bahwa informasi pada proses oriented ini itu dapat meningkatkan kinerja transfer, terutama pada kompleks cognitive skill dengan berbagai kemungkinan solusi. Jadi peserta didik dengan informasi yang diperoleh dari proses oriented ini tuh mampu memiliki kemampuan berpikir tingkat tingginya. Nah, informasi pada proses oriented ini mengacu pada principles yaitu why dan strategi yaitu how. Nah, informasi why and how ini itu dapat digunakan oleh para ahli dalam pemecahan masalah. Nah, dari perspektif cognitive load, mempelajari informasi why and how ini dapat dilihat sebagai suatu Jerman cognitive load yang dapat menumbuhkan pemahaman siswa terhadap prinsip-prinsip domain dan alasan di balik operator yang dipilih. Di halaman 84 ini dijelaskan bahwa terdapat dua pendekatan yang efektif untuk strategi instruksional yang dapat mewujudkan transfer, yaitu pendekatan proses dan pendekatan produk. Di mana pendekatan produk ini hanya fokus pada hasil kinerja, tugas yang efektif, sedangkan pendekatan proses itu berupaya mencapai transfer dengan meminta pemula meniru perilaku pemecah masalah para ahli selama pelatihan. Nah, di paper ini mengambil salah satu contoh, yaitu ACT, yaitu pengendalian lalu lintas udara. Nah, contoh ini tujuannya yaitu untuk keterampilan mengarahkan pendaratan yang aman dari sekelompok pesawat yang mendekat. Nah, untuk pendekatan proses,
pada contoh ACT ini yaitu mempraktikkan keterampilan dengan program simulasi. Untuk pendekatan pendekatan proses peserta didik dengan pendekatan seorang ahli yang mereka tiru selama praktik dengan program simulasi. Jadi, untuk perbedaan dari produk pendekatan proses dan produk ini, di mana pada pendekatan proses itu melibatkan seorang ahli, di mana mereka tiru selama simulasi berlangsung. Nah, siswa harus memahami suatu prosedur agar mampu memecahkan masalah dari kategori baru. Mereka perlu mengetahui prinsip-prinsip domain dari pengetahuan mengapa langkah-langkah solusi diambil dan mengapa langkah-langkah tersebut dilakukan dalam urutan tertentu. Dengan kata lain, mereka perlu mengetahui mengapa fitur masalah struktural tertentu dikaitkan dengan operator tertentu. Di halaman 86 ini dikatakan bahwa belajar dengan WE itu harus memungkinkan siswa itu memperoleh skema di mana pengetahuan prinsip yang relevan untuk penerapan prosedur diintegrasikan. Dan skema atau skemata ini di sini itu merujuk pada struktur kognitif peserta didik dalam memahami informasi. Nah, PAAS dan PAN mengenai pendekatan produk ini dengan contoh itu meliputi given state atau rumusan masalah, dan sequence of operator yaitu langkah-langkah solusi, dan yang terakhir yaitu goal state yaitu hasil akhirnya. Nah, dari hasil peneliti pada self-explaining atau penjelasan diri dengan contoh menurut Chi dan kawan-kawan pada 1989, rank 1997, dan 2002 itu menggambarkan bahwa pentingnya memahami langkah-langkah solusi yang disajikan dalam contoh yang dikerjakan. Dan untuk mengambil pendekatan proses ini itu memungkinkan memiliki efek yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman dan kinerja jarak jauh. Nah, pada pendekatan proses ini itu melibatkan pada informasi itu menginformasikan pelajar tentang alasan di balik pemilihan dan penerapan operator. Nah, pada information ini itu terdiri dari dua prinsip, yaitu descriptive principles, di mana merupakan sebuah kemampuan menggambarkan atau mengilustrasikan sesuatu tanpa menilai atau menginterpretasikannya lebih dalam. Sedangkan predictive principles ini itu merupakan sebuah kemampuan memprediksi sesuatu yang akan datang di masa depan dengan data atau informasi yang ada. Nah, pengetahuan prinsip ini tuh bersifat deklaratif, yaitu menyampaikan informasi atau memberikan penjelasan tanpa melihat tindakan atau perintah atau fokus pada apa yang ingin dicapai tanpa menjelaskan cara untuk mencapainya. Sedangkan how information ini tuh memberikan informasi kepada pelajar tentang pengetahuan strategis yang digunakan oleh para ahli dalam memilih operator yang terdiri dari uraian seorang pakar, yaitu systematic approach to problem solving dan heuristik yang menyertainya. Nah, systematic approach di sini itu problem solving ini merupakan sebuah rencana tindakan umum dan preskriptif yang menentukan urutan fase atau tujuan. Sedangkan heuristik itu meliputi prinsip, pedoman, atau aturan praktis yang bersifat preskriptif. Nah, penggunaan WE Process Oriented yang mencangkup informasi why and how ini mengenai pemilihan dan penerapan operator yang digunakan oleh ahli pemecah masalah dapat menghasilkan model mental yang mendukung pemahaman dan transfer jauh. Nah, untuk mendesain proses oriented WE ini, itu perlu mempertimbangkan keterampilan apa yang harus dilatih. Dengan mempertimbangkan keterampilan yang ingin dilatih, itu mampu menentukan kegunaan pengetahuan yang berprinsip atau strategis. Berkaitan dengan kompleks cognitive skill, itu terdiri dari beberapa kemampuan konstituen yang bersifat berulang dan tidak berulang. Untuk bersifat berulang ini harus dilakukan sebagai perilaku algoritmik, dan untuk
yang tidak berulang itu dilakukan dengan berbagai cara dalam situasi masalah. Nah, pemecahan masalah di sini itu dijelaskan bahwa masalah mengenali serangkaian operator yang tepat dibandingkan memilih satu di antara banyak kemungkinan. Untuk proses oriented worker example di sini yang dimodelkan yang berulang dan tidak berulang. Nah, pada area yang berwarna abu gelap ini itu sebagai pendekatan produk yang meliputi given state, solution, dan goal state, di mana given state itu adalah rumusan masalahnya, solution itu mencangkup langkah-langkah solusi, dan goal state-nya itu hasil akhirnya. Sedangkan pada proses oriented itu mengandung why information, yaitu pengetahuan prinsip, dan how information, di mana pada how information ini itu memilih operator yang akan digunakan apakah heuristik atau systematic approach problem solving untuk menuju pada hasil akhirnya. Nah, di sini salah satu contoh pemecahan masalah pada serangkaian listrik. Ya, pada contoh rangkaian listrik ini, di mana area yang berwarna abu terang itu sebagai why information-nya, yaitu pengetahuan prinsip, untuk area yang berwarna abu gelap ini itu sebagai how information-nya. Nah, pada pemecahan masalah pada rangkaian listrik ini tuh tujuannya yaitu siswa mampu memperbaiki rangkaian listrik yang tidak berfungsi dengan memikirkan prinsip-prinsip sistemnya. Dan untuk keterampilan konstituen yang berulang itu menghubungkan voltmeter dan ampermeter dengan benar. Untuk keterampilan konstituennya yang tidak berulang, di mana penalaran tentang lokasi dan fungsi resistor dalam rangkaian itu spesifik yang dihadapi. Selanjutnya, untuk proses oriented sebagai pedoman desain WE untuk reduce extraneous cognitive load. Nah, di sini untuk pedoman desainnya, yang pertama itu mengurangi split attention, di mana informasi, teks atau gambar harus dalam format yang terintegrasi. Kemudian mengurangi redundansi, di mana sumber yang berlebihan itu harus ditinggalkan. Selanjutnya itu menggunakan beberapa modalitas, di mana gambar dan teks itu harus disajikan lisan daripada secara visual. Nah, pada diskusi umumnya itu diasumsikan bahwa pemahaman siswa ditingkatkan oleh informasi yang bersifat prinsip dan strategis. WE yang berorientasi pada proses itu harus memenuhi dua kriteria penting. Yang pertama, desain harus konsisten dengan panduan untuk mengurangi beban kognitif yang disajikan. Yang kedua, desain harus sedemikian rupa sehingga siswa benar-benar memperhatikan informasi ahli dan menginterpretasikannya ke dalam model mental mereka sendiri. Yaitu desain harus menginduksi beban kognitif yang sesuai. Nah, dari dua kriteria ini itu, merancang WE yang berorientasi pada proses sedemikian rupa sehingga efeknya dapat dinilai secara adil. Dengan kata lain, desain yang buruk atau kurangnya perhatian dikesampingkan sebagai penjelasan alternatif untuk kegagalan menemukan efek. Nah, dari paper ini itu mengajukan pertanyaan yang menarik untuk peneliti di masa depan, yaitu apakah contoh-contoh yang berorientasi pada proses efek dalam domain yang berbeda atau memiliki efek yang berbeda untuk jenis siswa yang berbeda. Nah, informasi why and how ini dari para ahli juga dapat sangat membantu dalam mendorong pemahaman siswa dalam domain yang kurang terstruktur. Karena untuk tugas-tugas dalam domain ini, kondisi tujuan tidak selalu terdefinisi dengan baik.
dan beberapa jalur dapat mengarah pada solusi yang dapat diterima. Selain itu, karakteristik siswa seperti gaya belajar atau kemampuan untuk menjelaskan sendiri dapat mempengaruhi keefektifan WE yang berorientasi pada proses. Dan kesimpulan pada artikel ini yaitu proses oriented WE itu tampaknya merupakan sarana institusional yang menjanjikan untuk lebih meningkatkan pemahaman dan transfer yang jauh. Siswa harus ditantang untuk menginvestasikan upaya yang masuk akal dalam mempelajari informasi, mengapa dan bagaimana, dan desain serta implementasi contoh-contoh tersebut harus membantu mereka melakukannya dengan cara yang efektif dan efisien. Penelitian diperlukan untuk menghasilkan pedoman desain yang jelas dan untuk memverifikasi apakah metode ini memang lebih efektif dan efisien daripada pemecahan masalah konvensional dan mempelajari contoh-contoh yang berorientasi pada produk dalam mencapai pemahaman dan transfer jauh. Ya, mungkin itu saja dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Nindi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Loren atas reviewnya, review artikel hari ini. Jadi kalau kita tadi dapat menarik kesimpulan yang dijelaskan dari Mbak Loren, di mana artikel ini membicarakan tentang WE proses dan WE produk seperti itu. Nah, di mana WE produk yang sudah biasa diteliti ternyata masih dibutuhkan nih ada explain atau penjelasan solusi menggunakan strategi why and how. Kenapa kita menggunakan strategi itu dan bagaimana kita menggunakan strategi penyelesaian suatu masalah seperti itu. Ada juga tadi contoh-contoh perbedaan antara produk dan juga proses. Lalu juga ada bagaimana sih guideline untuk menyusun work sample itu ada speed attention, redundant, dan juga menggunakan modality effect. Terima kasih Mbak Loren atas penyampaiannya. Kemudian dipersilahkan kepada peserta untuk berdiskusi, membuka diskusi atas review artikelnya, dan juga kepada Ibu Endah dipersilahkan untuk konfirmasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nindi. Maaf ya, tadi saya beberapa kali off kamera dan saya senang sekali mendengar bacaan dari artikel ini. Yang pertama perlu kita catat artikelnya ini artikel hasil review ya. Jadi artikel hasil pemikiran gitu kan. Dan yang direview ada pada intinya yang direview adalah prinsip-prinsip mengembangkan work example. Jadi bagaimana menuliskan pembahasan sebuah masalah gitu kan. Dan masalah tadi yang dipresentasikan atau yang ditunjukkan sebagai contoh tadi bidangnya mungkin nggak langsung matematika, tetapi bidang fisika ya seperti itu tadi ya. Oke, tapi kalau kita lihat dari karakteristiknya mungkin secara procedural knowledge sama-sama ada, conceptual knowledge-nya jelas sama-sama ada, tapi memang bukan tentang operasi bilangan, tapi tentang bagaimana menjalankan sebuah aturan tertentu, algoritma tertentu dalam struktur masalah yang dihadirkan tadi. Kemudian yang dibahas tadi ada proses dan produk gitu ya, Lawrence dan Nindi ya. Jadi kalau yang proses oriented berarti pembahasannya itu menambahkan, menuliskan how and why, dan kalau itu dimasukkan secara prinsip penulisan work example-nya tetap perlu memperhatikan teknik-teknik dalam meminimalkan extraneous cognitive load. Juga tadi ada pembahasan apabila disajikan dalam multimedia, maka prinsip untuk meminimalkan extraneous cognitive load-nya juga perlu diperhatikan. Masalahnya adalah di artikel ini tadi pun juga masih mempertanyakan lagi. Kalau nggak salah itu di bagian mana ya? Kesimpulan atau pembahasan ya? Yang mengatakan
bahwa penelitian selanjutnya untuk mengetahui apakah proses oriented work example ini memang lebih baik atau bagaimana. Di dalam artikel ini tadi dia tidak mengatakan berdasarkan data empirik, hanya memperkirakan saja bahwa kalau kita membaca sebuah work example yang di dalamnya ada penjelasan rinci, kayaknya memang lebih mudah dipelajari, jadinya lebih mudah dipelajari. Benarkah memang akan lebih mudah dipelajari atau malah membingungkan? Atau malah apa? Nah, juga berbagai karakteristik isi matematika, topik yang berbeda-beda, isinya kan tentu berbeda-beda, kompleksitasnya juga berbeda-beda. Apakah ketika kita menambahkan how and why di dalamnya, itu juga memang akan mempermudah atau gimana ya caranya? Karena kan kalau kita mau membantu siswa untuk belajar sesuatu yang baru, itu kan supaya lebih bermakna kan memang perlu tahu juga kan how and why-nya itu. Oke, barangkali Lawrence punya contoh yang sudah dibuat sendiri, proses oriented work example atau sesuatu yang mirip. Tapi kalau teman-teman semua yang lain sudah bisa menangkap belum apa bedanya produk dan proses oriented? Saya kira ya, sudah ya, ngangguk-ngangguk. Oke. Halo, halo yang off kamera, jempolnya dikeluarin kalau sudah. Baik, artinya kalau yang product oriented itu fokusnya pada hasilnya saja. Jadi untuk alasan mengapa dan caranya kok seperti itu, diminta siswa sendiri yang mencoba memahami dari pembahasan yang diberikan. Tapi kalau mau proses oriented itu penjelasannya tertulis. Kalau penjelasannya tertulis kan berarti tinggal dibaca gitu ya. Apakah betul kalau tinggal dibaca itu berarti siswa akan lebih paham? Atau jadi redundant atau jadi gimana? Belum Sekarang saat tentu, Bu. bahas. Belum tentu. Belum tentu. Mungkin bisa dielaborasi kenapa belum tentu atau selanjutnya mungkin barangkali punya contoh yang sudah dibuat. Kalau dari Nindi, Bu, kenapa belum tentu? Bisa jadi alasan yang kita buat ini, alasan yang dibuat bukan merujuk pada prinsip matematika. Bisa seperti itu. Jadi butuh kehati-hatian dalam menuliskan why, kenapa kita memilih ini tuh harus ada kehati-hatian di situ, baik dari penggunaan kalimat, prinsip juga. Dimana kalau kita menggunakan prinsip, otomatis kan kita bisa meminimalisir kalimat di situ, Bu. Bisa meminimalisir juga redundant juga di situ. Seperti itu. Namun dan juga berkaitan juga dengan pre-knowledge siswa, apakah itu juga malah alasan itu redundant atau tidak, itu juga harus dihati-hatikan. Baik, jadi belum tentu gitu ya. Artinya kan perlu teknik tersendiri untuk menuliskan kalau memang proses oriented menjadi pilihan, maka ada batasan yang perlu dilakukan gitu ya. Tidak serta-merta sebuah work example atau pembahasan soal yang isinya lengkap sedetil-detilnya itu malah bisa mudah dipahami gitu kan. Atau malah bisa membuat siswa belajar itu. Barangkali meninggalkan ketidaklengkapan di dalam penjelasannya itu malah yang memicu siswa untuk berpikir atau gimana? Iya, Bu, kalau dari Nindi gitu, belum tentu selamanya kita menuliskan alasan mengapa menggunakan solusi itu, langkah solusi itu bisa uh, cara langsung bermanfaat bagi siswa untuk tadi untuk Jerman cognitive load. Tidak
secara langsung kalau menurut Nindi, Bu. Begitu. Jadi harus ada sebenarnya ini apa ya? Ya, yang seperti Ibu bilang ada keterbatasan yang harus kita perhatikan. Seperti itu. Silahkan yang lain gantian itu tadi dari saya. Artinya apa ya? Mungkin prinsipnya ada, tetapi untuk implementasinya kita perlu memperhatikan juga isi matematikanya kan. Tidak bisa lalu kita menyimpulkan bahwa kalau kamu pakai ini akan lebih baik gitu kan. Tapi ternyata ada faktor lainnya. Jadi bukti sampelnya itu sendiri baru dari teknik menyajikan. Sementara apa yang disajikan itu bisa beraneka ragam kan, bisa sesuai dengan elemen, karakteristik elemen isinya, elemen matematikanya. Jadi eh, sebagai contoh, menyajikan makanan di piring gitu kan. Nah, itu kan juga kita perlu mempertimbangkan karakteristik isi makanan di piring. Ah, kok nyebut makanan sudah makan siang belum? Eh, em, Piringnya itu sebagai work example-nya bahwa apa yang akan diisikan di dalamnya tergantung karakteristik makanannya kan. Bahwa piring merupakan salah satu tempat yang efektif untuk menaruh makanan, tetapi apakah memang bisa cocok untuk makanan yang sifatnya ada cairnya atau karakteristik yang lain misalkan. Kalau naruh kacang atom kan cocoknya di toples ya, bukan di piring. Ya, tapi kalau mie goreng cocoknya di piring. Mangkok, Kalau Bu. kalau soto di mangkok. Tapi kalau soto pisah, nasinya di piring. Karakteristik apa yang isinya itu akan menentukan juga bahwa tempatnya itu sebagai teknik untuk menyajikan, meskipun ia efektif, perlu kita tinjau juga dari aspek yang lain. Nah, yang makanannya itu tadi tuh intrinsic cognitive load. Yang piringnya extraneous cognitive load. Kemudian bahwa penyajiannya itu baik, tepat, enak dipandang mata, ada garnisnya dan sebagainya menjadi lebih bermakna, lebih bisa dinikmati, ya itu namanya germane cognitive load-nya. Oke, kenapa analoginya makanan? Baik, barangkali ada yang belum makan siang, maka analoginya diganti yang lain. Silahkan, siapa yang mau berpendapat? Izin masuk Bu Endah. Mohon izin Silahkan. off kamera ini Bu. Yeah. Oh iya, silahkan. Yeah. Iya tadi kalau sama makanan tuh malah malah saya tuh malah mudah mengerti tadi Bu gitu. Piringnya, makanannya, terus Jerman cognitive load di mana itu kok. Oh, jadi saya malah jadi nangkap ini, semakin menangkap lah apa maksudnya. Tapi mohon izin ini ke Mbak Nindi juga narasumber. Mbak Lorenz, mungkin itu kan 2004 ya. Nah, apakah sudah ada belum ya misalkan penelitian selanjutnya yang setelah 2004 itu yang mengkaji juga tentang ini. Kan tadi Bu Endah juga Mbak Nindi memancing dengan beberapa tadi, terus ya saya nggak nyebutnya itu kontradiksi, tetapi ada hal-hal yang perlu kita pertanyakan begitu. Nah, untuk Mbak Lorenz, apa ada nggak ya setelah 2004 sini yang sudah menggunakan atau apa namanya meneliti tentang ini begitu, yang hasil penelitiannya yang apa namanya yang eksperimen misalkan begitu. Itu saja Mbak Nindi, terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Iya, pertanyaannya bagus. Nggak terasa ya, itu penelitian 19 tahun yang lalu ya? Sudah Nggih, Bu. kuliah. Nggih. Umurnya sudah Jadi, kuliah. umurnya sudah kuliah ya. Ini di sini ada Intan nih. Intan baru lahir. Oke. Saya yakin sudah ada ya penelitian Van Gogh berikutnya. Jadi Ya. ya selanjutnya. Jadi ada nggak yang sudah melakukan penyelidikan artikel selanjutnya? Yang data empirisnya, artikel setelah ini.
Kalau Nindi ketemu Bu, untuk artikel sebenarnya belum ada. Nindi udah nyari-nyari juga. Sejauh ini masih Van Gogh yang sumber utama untuk WE proses. Namun Nindi ketemu disertasi dari Universitas Wollongong. Dia ada menggunakan produk proses dan produk oriented ini dan eksperimen Bu. Cuman setelah dicari belum ada publikasi. Begitu Bu. Berarti kita yang membuat duluan ya? Iya Bu, Wah, benar. ditunggu hasil penelitiannya. Ya. Sebetulnya ini beberapa tahun yang lalu ada juga mahasiswa yang membuat ini, proses oriented. Dan sepertinya kalau nggak salah nih, kalau kita membuat work example, cenderung pakai proses oriented nggak sih? Nggak. Saya izin share screen ya. Ini saya izin share screen. Ini yang baru kita kembangkan, faktorisasi. Kita kalau membuat ini kan produk oriented ya. Bentar. Saya share screen. Katanya mana? Ini ya. Oke. Kita cenderung kalau membuat work example, itu mesti ada ininya ya. Keterangan ininya. Ini proses oriented nggak sih yang sebelah kiri? Sementara yang sebelah kanan adalah produk oriented. Iya Bu. Ini ya. Jadi yang ini proses oriented, dan yang kanan produk oriented. Seringnya yang kita buat dalam penelitian-penelitian kita ada ininya ya, ada keterangannya apa yang dilakukan kan. Ini kan what and how and why kan. How kelompokkan. Why seperti ini karena sifat distributif. Why ini karena penentu dan seterusnya. Tapi kalau yang ini nggak ada, yang sebelah kanan. Secara intuitif, kayaknya lebih mantap yang kiri. Secara intuitif. Intuitif tuh maksudnya menurut perasaan. Menurut perasaan, kalau kita belajar, kita ngajak siswa belajar, itu lebih ini ya, lebih mantap yang kiri ini. Mungkin di sini ada yang menjadi guru, barangkali bisa memfasilitasi yang biasa bertemu dengan siswa langsung. Kalau yang ini nggak ada alasannya, ya untuk alasan praktis, siswa diminta berpikir sendiri. Kenapa ini? Oh ini. Oh ini kan. Siswa diminta untuk berpikir alasannya. Kenapa? Menemukan sendiri alasannya apa. Tapi kalau ini, why and how-nya itu dituliskan. Oke, saya mau polling nih. Misalnya peserta yang sekarang hadir ini memilih pilih yang kiri atau yang kanan. Pilih yang ada penjelasannya atau ini. Coba kalau yang pilih sebelah kiri, angkat jempolnya. Pakai emoticon. Kiri. Yang kiri jempol. Pilih kiri, angkat jempol. Apa orang nih yang jempol nih? Wahyu. Pak Heru milih mana? Kiri atau kanan? Sebentar Bu, saya ini kadang bingung kirinya Bu Enda atau kirinya saya nih Bu, yang ada penjelasan berarti. Oke. Mohon maaf, saya sering bingung. Berarti yang ada penjelasan ya? Ya, ini yang kiri. Ya, saya kiri Bu. Kiri. Jempolnya naik dulu. Oke, ini kiri. Ini kanan. Manggala, kamu milih apa Manggala? Tista kiri. Ada yang berarti yang nggak jempolnya naik ini kanan pilihnya. Atau abstain.
kanan, Ibrahim kanan. Jadi mau generate your own understanding gitu kan. Kalau yang ini kan, ini tuh membaca pikiran guru yang membuat book example ini yang dibaca. Kalau ini figuring out your own self. Sebagai murid pilih yang kiri, sebagai guru pilih yang kanan. Sebagai siswa pilih yang kanan, Sari. Kenapa Mbak Arum? Guru dan siswa beda. Ya, ya Bu Endah, saya memposisikan sebagai murid itu ternyata lebih mudah dengan penegasan di keterangan di sebelah kanan yang bagian kiri. Tetapi kalau sebagai guru ternyata saya tidak cukup sabar untuk memberi keterangan sebelah kanan. Jika ini saya membuat teks ya, jadi saya ketika membuat teks itu saya tidak cukup sabar menuliskan keterangan sebelah kanan, kecuali saya mengajar secara live. Itu mungkin saya bisa apa sih namanya sabar memberikan keterangan sebelah kanan. Tapi kalau saya suruh nulis teks, itu kayaknya nggak koper ya nulis yang sebelah kanan itu. Begitu Ibu. Alasannya nggak koper. Saya pikir ada alasan tertentu. Oke. Tapi seandainya punya waktu, membuat yang kiri atau kanan? Iya, ini muter-muter dulu jawabannya ya Bu ya. Saya jujur belum pernah menerapkan work example sebagai apa ya, dengan serius sebagai model pembelajaran yang benar-benar work example tuh belum. Jadi untuk selanjutnya kalau saya punya banyak waktu luang, saya akan coba membuat lebih rapi lagi. Begitu Ibu. Maksudnya yang ada langkah-langkahnya, penjelasan langkah-langkahnya atau yang tanpa? Yang dengan langkah-langkahnya. Tetapi sepertinya saya tipe orang yang to the point ya. Tipe orang yang to the point. Seperti kemarin itu pas bikin tesis itu kan saya tuh sampai tanya berkali-kali sama Prof. Mundilarto, Prof. Heru. Prof, saya tuh lihat-lihat tesis yang di Gilip itu kok berat 100 lembar ya, Prof. Ada yang 200, 300, 500 gitu. Dan itu bikin saya shock. Karena saya basicnya dari FMIPA, Ibu. Jadi masuk ke pendidikan ini bikin saya shock secara lampirannya tuh banyak banget ya. Terus Prof. Mundilarto tuh bilang gini, ya kalau bisa kalau bisa fokus kenapa harus banyak-banyak? Kadang yang banyak-banyak itu nggak ada isinya. Terus saya kaget juga beliau bilang seperti itu. Jadi kemarin ketika tesis saya selesai itu juga hanya 197 Bu Endah lembar yang saya tulis. Jadi saya memang ternyata tipe orang yang to the point begitu. Oke, dengan kata lain langkah-langkahnya tidak serinci ini gitu ya? Ya, tidak sering ditulis. Oke, itu kan dalam hal membuatnya. Oke, tapi secara intuitif lebih sebelah kanan gitu ya untuk siswa ya. Sebelah kiri untuk siswa. Secara Sebelah intuitif kiri. yang untuk siswa sebelah kiri yang akan Sebelah lebih kiri. efektif. Iya. Ibrahim silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pendapat saya Ibu, untuk siswa yang level expertise-nya sedikit ya kiri ya, karena itu menjadi bantuan bagi mereka dalam memahami aljabarnya itu. Tapi kalau sebagai seorang guru atau mahasiswa atau ekspert ya kanan aja, bahkan mungkin nggak perlu dijabarkan lebih detail, maka X kuadrat bla 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 sama dengan 0
langsung sampai paling bawah X sama dengan min 2 itu aja. Seperti itu. Soalnya kan kalau dilihat dari materi ini kan sebenarnya materi yang susah ya. Banyak sekali elemen yang terlibat. Ya lebih ke trikinya begitu. Gimana menyampaikan sesuatu yang sulit menjadi sesederhana mungkin sehingga siswa tidak keburu-buru pusing duluan gitu. Berarti Terima kasih. ada faktor itu ya, faktor kemampuan awal yang dimiliki. Iya, Kemudian salah satunya. Barangkali kalau misalkan mau dibuat lebih pendek, ini yang bisa dikurangi ya. Atau mungkin juga ini juga bisa dikurangi ya. Iya. Atau bahkan Ya, sepertinya kalau di buku-buku itu langsung ini langsung nggak ada, langsung ini langsung ke iya, sini. X+2 itu. Langsung Kalau ke Pak sini. Heru mungkin langsung ketemu X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 3. Langsung cepat. Ya, tapi ini kan sudut pandangnya berbeda, Mas Ibrahim. Jadi kalau saya sering melihat sebenarnya ya masih belajar gitu kalau di sekolah itu atau yang sering aja lah kita alami itu jelas bagi gurunya tapi tidak jelas bagi siswanya. Itu Betul. banyak sekali. Itu jadi kadang di kita itu sangat jelas, wah ini gampang ini larinya ke sini, oh tahapnya seperti ini. Tapi ternyata setelah kita bahkan kita tanyakan atau kita cobalah dikerjakan oleh mereka, itu tidak jelas bagi mereka. Nah, itu sebenarnya menurut saya yang penting. Jadi sampai hari ini sebenarnya menurut saya Ibu Indah dan Bapak Ibu, itu kebanyakan itu jelas di kita. Jadi intuisinya itu malah ke pengajarnya. Jadi jelasnya tuh di kita, tapi kemungkinan besar ya saya nggak berani mengatakan secara kuantitatif, tapi secara kualitatif itu tidak jelas bagi siswanya. Itu sehingga paradigmanya seharusnya adalah saya sepakat dengan cognitive teori itu karena apa? Karena paradigmanya adalah ini tuh jelas bagi siswanya dulu. Itu. Nah, itu sedikit Mas Ibrahim. Jadi beda ya. Kalau ini levelnya menurut saya kalau WE memang kan yang saya dapat dari Bu Indah ini memang untuk pemula gitu. Jadi memang kalau WE untuk pemula ya memang sudah kita tahu di awal memang untuk pemula. Sehingga harus jelas bagi siswanya, bukan jelas bagi pengajarnya gitu. Makasih Bu. Oke, saya stop share. Jadi ada banyak cara gitu kan. Proses oriented pun mungkin juga berlevel. Ada yang prosesnya sampai sedetil-detilnya, alasan mendasarnya itu ditunjukkan, atau secukupnya saja. Secukupnya itu berapa, sesuai dengan kemampuan awal, atau sesuai dengan isi elemen matematikanya, atau bagaimana. Variasinya sangat banyak, sehingga pentingnya untuk melakukan pengembangan atau pengembangan desain work example, mencoba ke jenis matematika yang berbeda itu tinggi, kepentingannya tinggi. Dengan kata lain, peluang untuk melakukan penelitian selanjutnya itu sangat banyak. Karena apa yang sudah ada di teorinya sekarang pun itu bisa kita bantahkan lagi dengan apabila materinya diubah, apabila materinya berbeda. Kemudian kita bisa dari situ kita bisa menghasilkan prinsip-prinsip yang baru, memperjelas prinsip yang sudah ada dengan menjadikan adanya prinsip yang baru ketika kita bisa melakukan pengembangan inovasi di jenis atau karakter materi yang berbeda, memodifikasi prinsip-prinsip yang sudah ada. Dengan demikian akan semakin jelas sebetulnya bagaimana sih cara menyajikan bahan ajar matematika. Oke, baik. Akan lebih menarik kalau nge-review artikel yang ada hasil empirisnya ya, kayaknya. Sehingga kita tuh bisa mengatakan, oh, ini ada datanya, kalau ini ada datanya, ada faktanya. Kalau hanya intuitif saja, kayaknya kita nggak bisa berbicara banyak, ya kan?
Jadi validasi terbaik itu dicobakan ke usernya, penggunanya atau siswanya. Kalau hanya dikira-kira, saya kira belum tentu dapat memberikan memberikan informasi tentang kesesuaian, keefektifan, ketepatan, kebenaran dari board example yang disusun. Oke, terima kasih. Tapi artikelnya Van Gogh ini tidak mendasar banget ya. Artinya pemikiran awal bahwa seberapa detail sebuah work example itu disajikan sudah direview di sini sejak tahun 2000-an, dan kita perlu menelusuri setelah tahun 2004 itu hasil-hasil penelitian empirik berikutnya yang seperti apa untuk memutuskan ketika kita mau menelitinya lagi di saat ini, tahun ini, kebaruan apa yang bisa kita hasilkan. Oke, gimana nih? Tesisnya sampai mana ya? Oh iya, saya pertanyaan yang salah nih. Oke, silakan Indi. Mungkin gini Bu, kalau terkadang ketika membuat WE yang bukan proses WE produk gitu, ada pikiran-pikiran yang seperti kira-kira siswa sudah bisa nggak ya di tahap ini. Terus ketika diskusi dengan teman bilang gini, kayaknya kita nggak perlu deh untuk menjelaskan di introductory itu terlalu jauh. Padahal itu anggapannya sudah bisa dipahami, seperti misalnya tadi sifat distributif. Sebenarnya itu bukan pure knowledge yang kita harapkan, tapi ternyata masih banyak siswa yang sebenarnya nggak paham distributif. Mungkin penggunaan WE proses ini malah bisa jadi membantu itu begitu Bu. Jadi kan terkadang kita pas introductory itu tidak tidak sejauh waktu SD gitu misalnya, tidak, karena kan kita menganggap bahwasannya hal-hal seperti itu tuh sudah gitu kan Bu. Nah menurut Nindi WE proses ini malah bisa jadi membantu hal-hal seperti itu. Oke, berarti selain tadi seperti disampaikan Ibrahim, analisis tentang expertise levelnya, juga analisis tentang prerequisite-nya ya, isinya itu apa saja yang diperlukan, dan apakah itu sudah masuk dalam tahapan pembelajaran sebelumnya, atau memang sudah dikuasai oleh siswanya. Oke, analisis itu ya. Ya, memang dalam sebuah pengembangan, kita selalu mulainya dari analisis. Ada suara sendok di belakang saya kedengeran? Tidak. Lawrence, ada yang mau disampaikan lagi? Sepertinya sudah cukup, Ibu. Lawrence sekarang sedang mengembangkan bukti sampel ya. Iya, Bu. Mungkin ada yang bisa direfleksikan dari pengembangan work sampel yang dibuat saat ini. Apa yang membuat sulit atau mudah ketika mengembangkan work example yang memuat proses penjelasan tentang prosesnya, penjelasan tentang langkah-langkah penyelesaian masalahnya. Ya, mungkin kendalanya itu pada penjelasannya itu, Ibu, yang membuat penjelasan how information-nya, Ibu. Sudah kendala. Menuliskan penjelasannya itu sendiri ya. Jadi Iya, bagaimana menyusun kalimat untuk membuat penjelasannya. iya, Bu. Oke, tantangannya dari situ. Jadi mau dituliskan singkat atau mau dituliskan panjang gitu kan. Singkat Iya, hanya Bu. konsepnya saja atau detail sampai alasan yang lebih mendetil gitu untuk menjelaskan tentang langkah pembahasan itu. Ya, bisa menjadi sebuah tantangan tersendiri.
Ada yang mau menambahkan? Saya malah jadi kepikiran untuk ide penelitian, Bu. Bagaimana kalau proses orientednya itu, kalau pembelajarannya dalam multimedia ya, Bu ya, itu bentuknya bisa ditongolin, bisa di hidden, tergantung kebutuhan siswa. Kalau siswanya sekiranya cuman produknya saja sudah paham, berarti nggak perlu ngeklik penjelasan lebih lengkapnya. Nah, mungkin akan lebih baik begitu sih, Bu, untuk pembelajaran yang aslinya. Daripada full Pakai program produk. ya berarti ya. Iya, Bu, bergantung siswanya kan. Adaptive learning berarti, Bu, nanti. Saya kok jadi ingat ya tentang adaptive learning itu kayaknya ada di mana ya, saya pernah baca. Jadi kalau memang siswanya membutuhkan gitu kan, buka sini gitu kan. Kalau nggak butuh nggak usah dibuka ya. Membuatnya pakai apa ya itu? Kita sebagai desainer pembelajaran mungkin tahu mau disajikan seperti ini, maka perlu kolaborasi dengan orang teknologi ya. Betul, Bu. Kita Kita bisa ini berarti ini terbuka ini ya, apa, lowongan pekerjaan baru nih. Kita punya banyak ide, lah siapa yang bisa membuatkan gitu kan. termasuk juga kalau untuk adaptive learningnya bisa menggayat juga pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Itu yang faded example itu. Di mana nanti berdasarkan hasil apa namanya tes awalnya gitu kan. Terus nanti seperti apa kelanjutannya. Tapi ya itu mengembangkan produk itu sepertinya bisa jadi prototipe untuk 5 tahun ke depan, Bu, ini, Bu. Ya, kita perlu open recruitment. Siapa yang bisa membuatkan sebuah program dan utamanya adalah yang bisa membaca kepala kita seorang desainernya. Oke. Oke, menarik. Baik. Oke. Kapan kita baca artikel jurnal lagi? Kapan, Mbak Nindi? Belum tahu. Orangnya sudah ada, tapi waktunya belum. Oke. Besok ini kita bahas tentang apa, Mbak Nindi? Lanjutan produk dan proses sebenarnya. Oke. Hari Sabtu sore? Sabtu malam? Kalian malam mingguan nggak? Ya, Bu. Sudah ada jadwal di malam minggu. Oke, baik. Barangkali bisa dicukupkan untuk kali ini. Oke. Kecuali kalau ada yang mau lebih lagi. Foto dulu, Mas Wahid. Boleh. Boleh. Ayo on kamera, teman-teman. Kok kayaknya udah pada tegang aja dari tadi ya sepertinya. Yuk, open kamera. Ya, Yang masih karena akhir kuliah. tahun itu pertanyaan dari Bu Endah adalah kapan laporannya dikumpulkan, kapan instrumennya jadi, kapan luarannya selesai. Ayo dikerjakan. Iya, Bu. Semuanya bisa selesai kalau dikerjakan. Siap. Oke. Pak Heru tadi enggak jadi on kamera, Pak? Oke. Siapkan senyuman terbaik. Dalam hitungan ketiga, saya akan ambil gambarnya. 1, 2, 3. Lama-lama sudah habis ya, tapi ini pada kemana? Gimana ya caranya bisa memotivasi teman-teman? Yuk, ayo kita semangat, semangat terus semangat. Yuk, Offline kah? disiapkan. Offline boleh. Saya traktir yuk. Kapan gimana? Ayo teman-teman. Kira-kira kalau kami buat offline, yang follow up nih berapa orang nih? Kira-kira dari berapa? 14 orang. Tinggal 14, Bu, kita. Iya. Besok lagi akan saya absen ya, khususnya untuk mahasiswa bimbingan saya. Ini pada semuanya sudah mahasiswa bimbingan saya. Semangat terus. Kalau namanya belajar itu memang perlu dijadwalkan, ya. Oke. Ya, terima kasih, Lawrence.
Nindi, Wahyu, Ibrahim, Taheru, Manggala, Sendri, Tista, Sari, Indah, Rina, Marfuah, dan Mbak Arum. Oke, terima kasih kehadirannya. Semoga tesisnya segera selesai ya. Disertasinya juga ya. Baik, terima kasih Ibu. Project-nya juga segera selesai. Ibrahim nih punya project, ayo. Semangat. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya dan konfirmasinya. Terima kasih juga kepada Mbak Lawrence yang sudah menyampaikan. Terima kasih semua pada peserta. Saya tutup. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih. Sampai ketemu lagi.